Topik kedua materi Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik akan membahas prinsip, instrumen, dan tantangan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun subtopiknya, prinsip, instrumen, korupsi, inovasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai tantangan utama. Dari banyak literatur yang membahas isu ini, sesi ini merujuk pada pendapat Edding 2019. Menurut Edding, ada 6 prinsip utama: kepatutan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia, efektivitas. Pertama, kepatutan. Di banyak negara, prinsip kepatutan memiliki sejarah terpanjang dari semua prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip kepatutan dikembangkan karena pendekatan formal tradisional terhadap legalitas terlalu sempit untuk kontrol yang memadai dari pemerintah. Prinsip ini sering dikembangkan oleh lembaga peradilan sebagai prinsip tidak tertulis, juga oleh ombudsman, atau sebagai prinsip kebijakan dalam kertas kebijakan. Beberapa dari prinsip tidak tertulis dan kebijakan ini telah dikodifikasi dalam undang-undang di berbagai negara. Terdapat 8 subprinsip kepatutan. 1. Larangan penyalahgunaan kekuasaan. 2. Larangan kesewenang-wenangan. 3. Kepastian hukum. 4. Harapan yang legitimat atau asas keyakinan. 5. Kesetaraan. 6. Proporsionalitas. 7. Kehati-hatian. Dan 8. Penalaran. Kedua, partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan aktif sekelompok individu dalam proses kolektif. Dalam konteks administrasi publik, partisipasi mengacu pada keterlibatan warga negara dalam tindakan nyata atau yang dimaksudkan dari otoritas administratif. Keterlibatan dapat memiliki sudut pandang yang berbeda bergantung pada konteksnya. Partisipasi dapat mengacu pada mengambil bagian dalam pengaturan awal, mempengaruhi pembuat keputusan, atau mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang sebenarnya. Tetapi, partisipasi juga dapat dibenarkan dari sudut pandang pemerintah yang menemukan potensi kekurangan dan mewujudkan kepemilikan. 4 bentuk partisipasi. 1. Inisiatif populer. 2. Panel warga. 3. Referendum. 4. Partisipasi di tingkat komunitas. Untuk memastikan partisipasi yang memadai, diperlukan upaya memetakan dan melibatkan pemangku kepentingan, khususnya dalam hal mendesain dan merencanakan keterlibatan para pemangku kepentingan. Terkait hal tersebut, slide ini menunjukkan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Ketiga, transparansi. Prinsip transparansi dianggap sebagai gagasan sentral demokrasi modern. Kerahasiaan adalah jubah untuk kesewenang-wenangan, inefisiensi, dan korupsi. Akses ke dokumentasi yang relevan sangat penting untuk memahami alasan dibalik tindakan pemerintah. Informasi yang transparan menciptakan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan hal ini sulit dilakukan jika pemerintah memonopoli informasi yang tersedia. Akuntabilitas didasarkan pada informasi yang dapat dipercaya merupakan prasyarat untuk membangun efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Setiap warga negara harus tahu tentang informasi yang dimiliki tentang mereka untuk memeriksa kebenarannya dan kegunaannya. Selain itu, keterbukaan informasi kepada publik diharapkan dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan prosesnya. Kemudian, memperkuat keandalan, keputusan pemerintah, dan membantu pemerintahan untuk mengidentifikasi kepentingan publik. Terdapat 3 subprinsip: transparansi rapat pemerintah, transparansi tindakan pemerintah, dan transparansi informasi pemerintah. Dalam hal transparansi, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari segenap pemangku kepentingan merupakan sebuah hal yang perlu dilakukan. Berikut adalah pemahaman mengenai dasar informasi awal tanpa paksaan atau free prior informant consent. Keempat, akuntabilitas. Secara historis, konsep akuntabilitas berkaitan erat dengan akuntansi keuangan. Secara harfiah berasal dari pembukuan. Di zaman modern, akuntabilitas telah bergerak jauh melampaui asal-usul pembukuannya dan telah menjadi simbol tata kelola pemerintahan yang baik. Deskripsi akuntabilitas yang paling ringkas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilaku. Ini menyiratkan hubungan antara aktor, akunter, dan forum, pemegang akun atau akunter.
Akuntabilitas adalah hubungan antara aktor dan forum, di mana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilakunya. Meskipun forum dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan penilaian, aktor tersebut mungkin menghadapi konsekuensi. Prinsip akuntabilitas dibagi menjadi akuntabilitas politik, akuntabilitas peradilan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas profesional. Kelima, hak asasi manusia. Adanya komponen HAM dalam salah satu prinsip menegaskan bahwa HAM bukan hanya hak subjektif bagi warga negara, tetapi juga kewajiban pemerintah. Ide tentang hak-hak dasar berawal dari kebutuhan untuk melindungi individu dari penggunaan kekuasaan negara secara sewenang-wenang. Ada kategorisasi yang berbeda dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Pada tingkat internasional, perbedaan dibuat antara hak sipil dan politik di satu sisi, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya di sisi lain. Perbedaan lain dibuat antara hak klasik, hak yang membatasi kekuasaan negara sehubungan dengan individu, dan hak sosial, hak yang seringkali mengharuskan pemerintah untuk campur tangan secara aktif. Prinsip hak asasi manusia berlaku dalam kaitannya dengan hak penyelenggaraan yang baik, hak asasi manusia klasik, dan hak sosial manusia. Terkait hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaan tata kelola, perlu mengedepankan pendekatan berbasis hak manusia atau Human Rights Based Approach. Menurut PBB, pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan manusia yang secara normatif, berdasarkan standar hak asasi manusia internasional, dan secara operasional diarahkan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Penjelasan lebih lanjut terdapat ilustrasi di slide. Keenam, efektivitas. Kebijakan harus efektif dan tepat waktu, memberikan apa yang dibutuhkan, berdasarkan tujuan yang jelas, evaluasi dampak masa depan, dan jika tersedia, pengalaman masa lalu. Efektivitas juga bergantung pada penerapan kebijakan secara proporsional dan pembuatan kebijakan di tingkat yang paling sesuai. Fokus asas efektivitas terletak pada maksud atau tujuan dari suatu perangkat hukum. Prinsip tersebut memiliki sisi prosedural dan substantif. Prinsip administrasi yang efektif berlaku dalam kaitannya dengan tindakan pemerintahan, tujuan kekuasaan publik tertentu, dan pengaruh hukum regional atau internasional. Menurut Hobbing, berikut beberapa instrumen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, dialog yang dapat berupa upaya untuk mengangkat masalah kesenjangan dan menyarankan langkah-langkah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, pengembangan kapasitas melalui pelatihan atau pendidikan dan pembentukan organisasi sosial dan politik. Ketiga, pembangunan institusi melalui pemberian bantuan teknis, pelatihan, nasihat, dan kerjasama. Keempat, sanksi melalui menghentikan atau mengurangi bantuan, mengganti instrumen bantuan, dan jenis atau distribusi bantuan lainnya. Instrumen lainnya adalah penilaian lingkungan strategis, khususnya terkait dengan permasalahan lingkungan dalam upaya menjamin keberlanjutan lingkungan. Tabel berikut menunjukkan contoh penilaian lingkungan strategis di Kanada, Denmark, Finlandia, Belanda, dan Selandia Baru. Kanada menerapkan analisis dampak kebijakan untuk menilai dampak lingkungan dari kebijakan dan keputusan tingkat kabinet. Di Denmark, penilaian lingkungan strategis diterapkan pada draft peraturan dan proposal lain yang memungkinkan besar berdampak signifikan terhadap lingkungan. Di Finlandia, Undang-Undang Norma yang dikeluarkan pada tahun 1996 mensyaratkan penerapan penilaian lingkungan strategis dalam kebijakan. Belanda menerapkan uji lingkungan atau ITES untuk menilai dampak lingkungan dari kebijakan. Di Selandia Baru, pernyataan dan rencana kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah tujuan Undang-Undang Manajemen Sumber Daya yang mempromosikan pengelolaan sumber daya alam dan fisik yang berkelanjutan tercapai. Menurut Komite Kebijakan Pembangunan PBB, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Adalah membangun pemerintahan yang mampu menjamin perdamaian dan keamanan, menyediakan lingkungan politik dan hukum, yang memungkinkan untuk pembangunan dan mempromosikan distribusi yang adil. Namun, terdapat tantangan lain seperti, pertama, kesulitan penilaian keberhasilan perbaikan tata kelola dan pencapaiannya. Kedua, bagaimana mengevaluasi kemajuan menuju tata pemerintahan yang baik dalam konteks upaya mencapai TPB. Ketiga, menentukan kriteria apa yang digunakan dan siapa yang melakukan pengukuran dalam mengukur kemajuan. Keempat,
Tata kelola yang baik dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan jika pengukuran dan penilaiannya berorientasi pada persyaratan dan kondisi nasional dan tidak bias terhadap prasangka eksternal. Tantangan lainnya adalah korupsi. Norma tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan untuk mencegah maladministrasi dan korupsi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa korupsi yang meluas terjadi di negara-negara dengan pemerintahan yang kurang baik. Tingkat korupsi yang tinggi berhubungan dengan tata kelola yang buruk dan sebaliknya. Tantangan sebaliknya, korupsi juga dapat merintangi upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pejabat yang korup, yang diuntungkan dengan situasi saat ini, akan melakukan upaya untuk menghalangi perbaikan tata kelola pemerintahan. Inovasi dan kemajuan teknologi dan informasi juga menjadi tantangan. Saat ini, muncul kebutuhan untuk mengelaborasi berbagai kemajuan terkini. Metode baru yang diadopsi, kemajuan teknologi, khususnya kemajuan inovatif, dengan teknologi digital yang akan membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Inovasi, baik yang dilakukan oleh pemerintahan maupun masyarakat dan pemangku kepentingan lain, dapat mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Inovasi dalam pemerintahan melibatkan agen perubahan, proses, dan mekanisme, serta sistem nilai dan tatanan normatif, teknologi, dan sumber daya, tidak harus finansial. Keinginan orang-orang yang terlibat dalam memecahkan masalah serta kepemimpinan menjadi komponen penting. Inovasi akan sangat didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan pemerintahan elektronik yang berperan penting dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan elektronik menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan kembali pemerintah dengan mendorong transformasi dari paradigma birokrasi tradisional yang menekankan pada standarisasi, departementalisasi, dan efisiensi biaya operasional ke paradigma e-governance yang menekankan pada pembangunan jaringan terkoordinasi, kolaborasi eksternal, dan layanan pelanggan. Berikut sejumlah peran penting dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, mempromosikan keterlibatan masyarakat secara signifikan dalam proses kebijakan. Kedua, mempromosikan transparansi. Ketiga, memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Keempat, meningkatkan ketersediaan informasi terhadap publik, menurunkan ketidakpastian terhadap aktor sosial ekonomi, meningkatkan pembuatan kebijakan, dan meningkatkan informasi mengenai pelayanan dan program pemerintah. Kelima, proses aplikasi yang lebih mudah dan lebih cepat dapat mengurangi biaya komplain terhadap pengaturan oleh pemerintah. Mendorong pergerakan sumber daya pada sektor formal. Keenam, meningkatkan kecepatan dan efisiensi operasi, biaya rendah, meningkatkan kapabilitas, dan meningkatkan dokumentasi dan penyimpanan arsip. Demikian pertemuan hari ini, terima kasih.